Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelas, saya Soleh Solihun. Saya Alfi Alfandi. Selamat datang di podcast Naik Kelas. Ini karya gue bersama Enau dan Ari Lesmana. Iya. Harus gitu ya. Pertama kali nih, adanya langsung dikasih beginian. Dia belum pernah. Belum. Oh belum ya? Belum ya. Wah. Saya tidak tahu ini acara apa sebenarnya. Kasih tahu dong ini acara apa? Masa nggak tahu? Kan udah lama di sini ya Mas ya. Lama di sini belum. Pantas kayak familiar. Memang dia cenderung melupakan yang sudah ini, gampang melupakan yang sudah dikerjakan. Oh. Sabar. Ya tahu lah. Sabar. Tahu lah kapasitasnya, kualitasnya kan begitu. Karakternya. Sabar. Enggak ada gitu. Sesi potret. Putra, ini lagu buatan tahun berapa lo bikin? November kemarin. Oh baru? Baru. November kemarin. Bertepatan sama Valentine ya? Enggak. Februari Valentine. November nggak ada Ya tuh. saya udah lupa. November lupa namanya juga lupa diri, lupa bulan, lupa segala. Nanti kita bahas di sisi lain ya. Kalau November. November, Kang. Jadi apa yang membuat lu tiba-tiba bikin lagu Sesi Potret ini? Karena memasuki sekarang semenjak usia 30, sekarang udah 34, semenjak umur 30-an itu khawatir akan kehilangan orang tersayang itu makin besar. Karena kita berdua kan juga ngerantau, orang tua jauh, jadi kayak ada kekhawatiran gitu loh kalau misalnya kayak momen besar gitu atau kayak Ramadan, Lebaran gitu, takutnya nantinya amit-amit susunannya. Iya benar, komposisi foto. Itu apa? Oh iya juga ya, kenapa saya begitu? Tidak bisa memahami makna kalimat sederhana. Ya takutnya. Mulutnya ya. Mas, fokus. Lanjut. Ya takutnya amit-amit tidak lengkap lagi, jadi lagu ini tercipta dari kekhawatiran lah. Padahal orang tua masih lengkap. Lengkap alhamdulillah. Tapi ini lirik seperti kehilangan ya. Iya, betul. Ya kan lagu ini aku coba berimajinasi. Karena kan kematian itu sebuah hukum yang pasti ya. Jadi memang lagu ini menggambarkan kalau waktunya kapan kita nggak tahu. Jadi mungkin cepat atau lambat mungkin aku pribadi juga akan merasakan lagu ini mungkin. Ini kan dibuka dengan tahun lalu berjuta alasanku. Iya. Pernah begini, maaf tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan. Pernah. Gak pulang-pulang dia. Kasih duit lah, abangnya gimana? Bukan gitu dong. Kena. Bukan, iya apa ya, maksudnya setelah dia menikah kan, waktu itu ngobrol gitu, kalau udah nikah jangan, inilah maksudnya udah harus tanggung jawab gitu. Banyak dipikirin lah ya. Iya banyak yang. Lebaran berarti sering gak pulang? Berapa tahun ini jarang. Tapi kan tiap tahun ada pulang lah. Nggak harus lebaran doang. Oh. Cuma kalau lebaran belum tentu pulang. Iya. Tapi orang tua kesini. Iya. Betul. Terus itu apa kali ini Sudah lumayan. Kali ini sudah lumayan ya menceritakan mungkin saat ini alhamdulillah sudah lumayan. Jadi insya Allah tahun ini bisa mudik, gitu, bisa pulang. Ini beneran yang lu rasakan apa memang lu dengar cerita dari orang atau gimana maksudnya sampai akhirnya jadi inspirasi lirik ini? Ini dari cerita orang dan cerita capturean dari diriku sendiri juga sih Kang. Kayak banyak orang sekitar yang juga mungkin tahun-tahun sebelumnya itu mereka bohong ke orang rumahnya kalau nggak bisa karena kerja bla bla bla, padahal sebenarnya soal finansial. Oh, kok gitu? Apa? Kok gitu? Kalau nggak bohong emang ya jujur aja ya. Emang jujur. Iya ya. Nggak ada uang, nggak pulang. Kayak lebih ketahuan ya. Nah ini gimana? Lu musiknya waktu itu gimana? Musik dulu apa nulis lirik dulu pas jadi ini? Kalau aku biasanya memang notasi dan lirik tuh berbarengan. Oh bareng? Berbarengan. Ngalirnya gitu? Ngalir aja dan beberapa lirik di song ini kan juga diperbantukan sama istriku Kang. T-Boy. Jadi memang kita mencoba menyempurnakan terus juga akhirnya
Bang Ari juga menyempurnakan di bagian ref beberapa lirik gitu. Ini abang saya nih. Ini abang ya? Iya ini abang saya. Coba dekatan mirip gak ya? Oh iya. Yang mana Ri yang lu tulis coba beli. Halaman berikut apa ini kan Ref. tak bisa pulang oleh-oleh sudah di tangan. Di ref. Berkat gitu ya? doamu dijabah. Sidang skripsi. Apa ya? Mas kebalik mas. Mas kebalik mas. Kebalik dong. Oh gini ya. Nah. Oke. Sebenarnya tuh kalau aku sih sebenarnya lupa ya. Aku di bagian yang mana. Cuman waktu di G-Crash ya. Mas gak ada. Ada kekres. G, nggak tahu aku namanya. Nggak, cuman dia datang udah ada draftnya. Terus emang aku tipe yang agak picky ya. Picky dalam arti kata kayak bukan hanya dia yang datang ke aku untuk menyempurnakan sebuah karya. Ada beberapa, maksudnya ada beberapa musisi juga yang minta tolong mungkin kayak apa. Alfi juga pernah gitu. Cuman aku agak picky gitu. Terus dia mencoba untuk beberapa kali datang. Ya ini aku nyambung ya buat lirik yang mana. Terus aku dengerin. Cuman waktu itu aku ngerasanya kayak kok ada beberapa part yang agak sia-sia gitu. Agak sia-sia gitu, terus nggak tajam gitu. Terus di bagian Ku bertamu ke rumah baru. nah itu bertamu ke rumah baru. Asalnya apa liriknya? Kalau Ya Putra itu yang tahu tuh. mana? Ini nih. Ku bertamu, ya. Ku bertamu nih benar dari awal tak ada kamu. Bang Ari yang ini hanya papan dan namamu. Bang Ari detailin lagi. Asalnya apa lirik lu sebelum? Hanya nama tak ada kamu hanya nama. Aduh lupa sih aku apa ya? Mau call friend gak? Call friend gitu? Enggak. Hanya pokoknya tak ada kamu hanya nama dan apa gitu Kang, aku lupa juga sih. Pokoknya lebih didetailin. Terus aku bilang kayaknya ini terlalu lebar. Aku pengennya lebih tajam gitu. Terus hanya papan dan namamu. Terus berhubung aku lagi bikin produk parfum. Terus ini jadi Wawangian. Wawangian. Mana ya, Oce jangan lupa Wawangian. 9 to 5 ya. Oh iya, mantap. Ya. Sekalian promo boleh kan di sini? Boleh. Apa nama itu? 9 to 5. 9 to 5. Iya, enggak sebenarnya enggak kan wawangian nyokap, bokap, adik, kakak, sahabat siapapun lah gitu. Siapapun. Ini sebenarnya general ya, ini general. Aku senang yang bermain di area yang abu-abu gitu. Pasti ada wanginya, terus ocehan tuh pasti kayak apapun lah, baik buruk gitu. Tapi memang intinya dari awal liriknya soal udah pergi orang itu ya. Di refnya udah pergi udah. Ya kehilangan Betul, maksudnya. Cuma kalimatnya lebih dipertajam lagi sama Ari. Betul. Iya, terus jarak. Yang slide sebelum Mas tolong. Iya, terus Iya. ini udah kayak skripsi nih gue. Terus kebalik ya? Enggak ya? Turun. Ini Putra. Ini Iya. Kalau yang amatir. Kalau aku tak mampu. Sampai amatir. Terus aku bilang ya ini oke. Aku bilang gitu. Soal ikhlas ternyata Aku aku. masih amatir. Tuh aku. Terus gengsi. Iya. Terus aku bilang kenapa ya kadang aku ngelihat orang-orang yang udah mungkin orang tuanya atau adik kakaknya gitu. Yang udah duluan. Mereka tuh kayak sok tough gitu. Banyak orang kayak gitu. Dan belajar ikhlas tuh kan aku rasa ilmunya agak tinggi ya gitu. Aku rasa susah gitu. Lirik Mungkin perlu waktu, perlu ini gitu. Terus ya aku bilang gengsi menyelimutiku gitu. Gengsi itu lebih ke cara gimana seorang manusia menutupi kesedihannya, kesenangannya. Ya gengsi lah gitu. Manusia ini kehilanganmu. Ya maksudnya orang yang dihandalkan mungkin gitu ya. Kehilanganmu. Terus lanjut ke Presentasi deh. ya karena menarik menurut aku. Nah ini nih. Sesi potret yang selalu gue benci. Ini coba jelaskan nih sesi Ini Putra. Ini aku sama T-Boy. Sesi potret yang selalu gue benci itu kayaknya kita berdua berangkat dari keluarga yang apa ya? Iya, kami tuh nggak yang Bukan sweet lah. bukan kalau misalnya kalau malam good night, kalau ketemu I love you. Kang Soleh gitu nggak sih? Enggak. Iya kan, maksudnya kita angkatan. Kalau aku kan angkatannya zaman-zaman waktu Bieber. Bukan rilis kan. itu. Justin Bieber. Marah deh. Kenapa sih? Sabar. Ya maksudnya kan bukan kita love language-nya nggak gitu ya. Ya. Tidak dibiasakan gitu. Apakah karena aku dari Sumatera, orang tua aku tidak memperkenalkan hal itu gitu. Iya.
Jadi kadang ya begitu-begitulah kayak foto tuh kayak kita. Ya kita kurang suka setelah salam-salaman, lebaran kan foto-foto yuk. Nah itu tuh kita... Duh masa foto sih. Iya, pakai seragam kan gitu kan. Iya gitu-gitulah, anggaplah kayak gitu, apapun lah momennya. Nah, Putra tuh. Aneh rasanya kota di sini itu ya memang sudah nggak ada kan orangnya. Terus Tapi di keluarga kalian sebenarnya nggak begitu, nggak yang kalau lebaran foto-foto atau Iya. Enggak Enggak juga. sih, cuman abis sholat id pulang gitu Kang, terus abis itu makan yang dihidangkan sama nyokap, kayak sungkem aja tuh kayak, Canggung. enggak. iya kayak Kita cuman nggak pernah sungkem, kita salam biasa. salam biasa aja kayak, Maaf lahir batin. Gitu, Kalau batin iya kadang iya enggak tapi memang benar aku sama bokap tuh kalau apa ya baru-baru inilah aku kayak bisa pelukan Iya. Ya ada kejutan buat kalian berdua, saksikan ini Enggak, ada. itu dari pesawat deh. maksudnya sekarang baru bisa pelukan terus sekarang pas itu pelukan pinjam cepek dong gitu. Aduh, Nganu. kebayang aku umroh sama dia kemarin. Enggak gitu maksudnya ya gitulah Kang. Maksudnya sekaku itulah keluarga tapi kami. kenapa lu menaruh lirik sesi potret karena lu denger kalian lihat di keluarga pada dasarnya suka pada foto gitu setelah lebaran. Ya rata-rata sih sekarang kan semua keluarga aku rasa di era sekarang apalagi ya Kang yang teknologi udah canggih pasti suka meng-capture sebuah momen lah apalagi momen besar ya kayak lebaran atau kumpul keluarga. Jadi sesi potretnya jadiin highlight lagu ini memang karena berangkat dari apa yang kami kurang suka ya. Iya. Gitu loh. Iya maksudnya jujur aja memang kami nggak terlalu kita foto keluarga cuma ada berapa? Ya bisa dihitung nggak nyampe 5. Dari kecil tuh. Dari Iya, kecil dari ya. kecil. Terakhir foto keluarga lengkap itu 2022. Iya, foto cuman di itu studio. jarang kali kok dari kecil gitu. Terus ya udah Putra tuh terus dia jelasin susunan barisannya tak sama lagi. Oh, 1, 2. Nah ini aku kayak nggak salah. 1, 2, 3 tuh Putra. Ininya. Nah ini song aku. Oh iya ini masih ya. Ininya. Ya tak kau telah pergi. 1, 2, 3 ini kayak menandakan ya gitu. Menandakan kalau ketika jepret ya ada salah satu anggota keluarganya udah gak ada. Gitu. Ya. Oh 1, 2, 3 tuh 1, 2, 3 tiga, ya. jepret, ya. Bukan ada berapa orang gitu ternyata. Oh 1, 2, 3 tuh 1, jepret. 2, 3. Gitu. Tapi aku mau nanya, kan kalimatku bertamu ke rumah barumu itu kalau nggak salah tuh ada berapa kali ya? Ada 2 kali kan? 2 kali. Ada maknanya nggak tuh? Ya itu, ku bertamu ke rumah barumu ya Ziarah makam. ziarah ke makam. Maksudnya 2 kali itu ada maknanya nggak? Oh enggak, emang refnya 2 kali aja. Oke. Mereka 2 kali ya. So, di kepala aku mikirnya, karena mungkin ada 2 orang tua kita kayak gitu. Ya mungkin ada yang dengerin dan nangkepnya kayak gitu mungkin ada ya, tergantung perspektif orang Dan masing-masing. ketika proses pembuatan lagu itu, aku tuh cukup apa ya, kalau bikin musik tuh, apalagi buat ngedirect vokal tuh aku lumayan galak. Dan Putra tuh kalau misalnya aku kasih tahu dia pasti kayak, gitu, nggak bisa, nggak dapet gitu. Terus pas yang di refnya kedua itu dia pengen ngambil rendahnya, terus aku bilang nggak bisa. Kalau nggak usah gitu. Oh lu maksa harus tinggi. Iya, karena biar emosinya kan dapat gitu. Akhirnya sebenarnya aku tahu kapasitasnya karena jujur kalau menurutku dia lebih baik secara apa ya? Secara pemberian dari Tuhan suaranya, apanya sebenarnya dia lebih baik daripada aku gitu. Tadinya versi lu maunya gimana coba yang nada yang Ya, versi yang lu biasa bang. Ku bertamu Dia pengen ngambil ke rendahnya rumah gitu. barumu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. versi rekaman. Ku bertamu ke rumah barumu. Nah, aku di bawahnya. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wangian lesmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Ya gitu. Terus aku paksa. Kok bisa gitu? Enggak, bisa. Enggak, bisa. Oh lama tuh ya. Lama tuh ya. Lama ya. Akhirnya kenapa Put? Lu nurut? Akhirnya kenapa nurut? Karena Canda mulu. Karena kita berdua terbiasa ketika take vokal, apalagi kalau misalnya bareng direct emang
bukan masalah nurut sih, akhirnya memang karena aku juga terbiasa untuk suara tinggi, lebih tinggi untuk ref-ref terakhir, Kang. Jadi memang Bang Ari tuh lebih suka ketika aku di ref terakhir tuh ada yang ku rilis lagi lah suaranya dan dia mampu sebenarnya gitu. Dan fun fact-nya adalah dulu kami pernah satu band. Oh iya. Iya. Boy T5. T5, oh kan ada yang versi tinggi ya. Oh, tinggi. Paul. Ya, dia yang ngambil suara tingginya gitu. Dan dari situ aku ngerasa kayak, oh ini siapa namanya Mas? Ada ya Mas, ada ya. Paul. Ya pokoknya intinya dia lebih baik lah menurutku gitu. Berikutnya coba halaman iya, terakhir. sini. Tumben lu baik, siapa namanya? Saya memang orang baik. Oh iya, tapi mulutnya enggak kayaknya. Nah, jarak gini terlaju, dia kan diulang lah pengulangan gitu. Terus aku mencoba untuk nempelin di bawah tuh suaranya. Yang sini, apa ya? Habis itu mana ya? Rindu. Soal kelas, gengsi menyelimuti. Ya kan? Oh, jadi masih berulang ya. Diulang lagi. Yang sesalah nggak ada. Oh salah ya, ini ya? Nah, di sini. Mana sih deh? Nih. Di sini. Sesal hatiku. Nah tadinya kalau nggak salah Putra tuh ngasih draftnya nggak gini. Rendah. Enggak. Ada kata-kata yang memang Oh iya. ini Tantrum hatiku. ya apa gitu. Terus aku bilang bisa nggak kita jadi orang yang beruntung. Aku di sini ada doa aku sih pribadi jujur gitu. Karena dengan intensitas kerjaan aku apa segala macam jauh dari orang tua. Karena kan kedua orang tua kami kan di Melbourne ya. Jadi Sejak kapan di Melbourne? ya maksudnya aku berharap Tiba-tiba di Melbourne. Bule banget ya. Bule, emang kebiasaan makan apa? Kelihatan. Warna kulitnya bule banget. Bang. Kebiasaan makannya makan apa? Kenapa ke kulit? Jadi gitu. Jadi kayak aku sih di situ menyisipkan doaku kayak ya Allah semoga suatu hari kalaupun memang hari itu terjadi siapapun ya aku bisa hadir, bisa apa ya, bisa Menyempatkan waktu lah. Ya menyempatkan waktu, membisikkan sesuatu yang baik. Sekedar bilang kayak I love you, sampai ketemu di kehidupan yang lain, apapun lah. Makanya sesal hatiku tak sempat Temani kamu, harusnya aku bisikan kata ajaib. Ajaib gitu, maksudnya apapun lah agamanya, apapun yang dianut gitu. Kalau di agama kami mungkin ya kita mengucapkan yang seharusnya gitu. Di agama yang lain aku nggak tahu gitu. Ya itu betul. Aku rasa itu menjadi doaku semoga kami berdua bisa beruntung. Amin. Bisa nemenin sampai di terakhir. Aduh sedih aku kalau ngomong. Terus ya udah gitu. Sesal hatiku tak sempat temani kamu. Harusnya ku bisikan kata ajaib ke telingamu. Ya di part ini aku di ospek kan. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Karena harusnya itu aku rendah aja. Sesal hatiku tak sempat temani kamu. Harusnya ku bisikan kata ajaib ke telingamu. aku bilang enggak. Aku maunya kau sikat terus, ku bilang gitu. Karena Makin tinggi. Iya, karena menurut aku spotlightnya kan di dia, Kang. Maksudnya ini lagu dia dan ini titipan. Menurut aku selalu tuh kayak aku kadang suka berargumen gitu sama ibuku gitu. Kayak jangan tinggalin adikmu dan ya gitulah. Terus kayak ya pokoknya di part ini di ospek nih. ya gitu. Jadi kayak itu terus aku Karena bilang tinggi, kan? sikat terus gitu. Dan aku yakin dia bisa gitu. Dan pas kami nunggu gitu dan mungkin ada yang nonton juga proses rekamannya gitu ya. Itu kan di Kamar. di rumahku paling atas terus di mic-nya ditutupin pakai back cover. Ya seadanya banget lah. Memang kayak gitu. Tapi kami nunggu gitu. Dia bawa timnya gitu. Kita nunggu gitu. Terus aku berulang-ulang kayak bisa. Ayo go gitu. Dan dia kayak dia ada ya gitulah. Ngomong Gak bisa, aku gak bisa. Bisa gitu. Pokoknya pas dia sikat, sampai aku ngerasa kayak aku tuh bukan tipe yang harus perfect gitu. Yang penting kalau aku gimana cara menyampaikan rasa. Karena itu yang paling susah aku pelajari sampai hari ini gitu. Dan akhirnya aku bisa ada di poin itu. Dan di situ tuh dia sikat habis tuh di situ sesatiku. Terus aku kayak wow, ini dia nih momennya. Closingannya apa sih sampai
Udah itu dong. Sesatiku Kesempatan kamu ya. harusnya ku bisikan. Tadi dia gitu. Nah, kalau Di ospek lagi nih ya. ya coba. Nah, yang terakhir mana? Oh, itu. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilangan. Gitu. Jadi intinya aku cuma mengantarkan dia sesuai dengan janjiku sama ibuku. Karena ya itu yang selalu aku berargumen sama ibuku, kayak ibuku selalu ngomong kayak jangan tinggalin adikmu, jangan tinggalin adikmu. Dan aku ngelihat dia sosok yang gigih gitu, kayak berkali-kali gitu dia coba. Cuman aku ngerasa kok belum pecah telur ya gitu. Belum rezeki. Belum rezekinya gitu. Terus aku pikir mungkin ini ya kali ya saatnya gitu. Amin. Terus kayak Amin. ya udah ditutup dengan ini. Udah sih sesimpel Sesi itu. potret. Begini sesi potret. Berarti dari November take. November Dia aku dulu. nulis November kan bla bla sampai liriknya selesai, draftnya itu Desember pertengahan aku coba hubungin Bang Ari. Dia sangat merayu lah. Enggak ngerayu aku. Ya aku bilang tolong kali. Coba ngobrol. Ya itu yang aku bilang karena aku pikir Kang. Karena bukan kenapa-napa. Karena aku takut merusak karya orang. Karena ini karya Gue. Masuk. Ada gunanya juga kemarin jadi co-host. Oh saya ya waktu itu ya. Desember ya aku telepon ya. Mari Iya. bla bla Wah bla. dia bla. merayu. Sekarang Tanda tangan dulu. Tanda tangan dulu di sini sama di itu. Oh, di ini buku Ya, partitur. buat teman sekelas yang mau Di mana, di sini? mendapatkan yang mau mendapatkan partitur yang dibungkus map bertanda tangan Nao dan Ari Lesmana serta poster bertanda tangan Nao dan Ari Lesmana, poster sesi potret. Silakan tunggu di Instagram @authenticity_id bagaimana cara mendapatkannya. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan poster elit ini. Yes. Yo, Menyenangkan. Ya ini dia posternya. Foto kami kecil itu. Ya ini foto Ari kecil nih. Ya itu. Putih dulu ya. Memang putih kan sampai sekarang. Oh iya. wow. Asik nih, asik Ini nih. Kang. Iya. Ini dia. Ya, dengan demikian ini sesi terakhir di ini karya gue edisi Ramadan ya. Betul. Nah, tapi podcast Naik Kelas masih ada di episode regulernya setelah Lebaran kita akan segera kembali lagi. Insyaallah. Ari Lesmana now ya. kasih. Dengarkan lagunya Sesi Potret di semua digital streaming platform. Ya. Cocok sekali untuk menemani sesi Ramadan, sesi mudik. Yoi, dan sekali lagi kita mengucapkan takabbalallah minna wa minkum, takabbal karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.